Ah, dasar. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Lampu Bijak. Channel yang membahas tentang motivasi, cara bijak, berdasarkan beberapa kejadian dan fenomena-fenomena yang telah terjadi. Kalian setuju nggak? Kata-kata yang kita ucapin atau ketik di media sosial itu bisa banget memengaruhi orang lain. Kadang kita terlalu santai, ngomong tanpa sadar, dampaknya bisa bikin hati orang terluka. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang gimana caranya berkomunikasi dengan lebih bijak, tetap asik, tapi tetap menghargai perasaan orang lain. Karena yang namanya etika komunikasi itu penting banget, apalagi di dunia digital yang serba cepat. Selain itu, kita juga bakal bahas soal mentalitas dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya tetap saling bantu tanpa merasa bergantung. Dan gimana pentingnya punya sikap mandiri serta semangat belajar. Soalnya, pendidikan mental itu nggak cuma bikin kita lebih pintar, tapi juga bikin kita lebih siap menghadapi dunia yang penuh tantangan. Ayo, kita gali bareng-bareng supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik dan saling support satu sama lain. Pastikan kalian mendengarkan video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pernah nggak sih kalian baca komentar di media sosial yang bikin hati langsung nggak enak? Atau mungkin tanpa sadar kita sendiri pernah ngetik sesuatu yang ternyata menyakiti perasaan orang lain? Nah, inilah kenapa etika komunikasi itu penting banget. Apalagi di forum publik yang semua orang bisa lihat dan baca. Dalam Islam, ada pepatah mengatakan, berkata baik atau diam. Simple, tapi maknanya dalam banget. Kadang, kita merasa bebas berpendapat di dunia maya, sampai lupa kalau setiap kata punya dampak. Apalagi kalau yang kita komentari lagi ada di situasi sulit atau sensitif. Satu kata yang kita anggap biasa, bisa jadi sangat berarti, entah bikin orang termotivasi atau malah terluka. Jadi, sebelum ngetik, coba pikirin dulu. Apa yang kita sampaikan bakal bermanfaat atau malah memperburuk keadaan? Banyak yang bilang, komunikasi itu seni. Artinya, kita harus pinter-pinter milih kata yang sesuai dengan situasi. Ngomong santai sama teman dekat tentu beda dengan diskusi serius di forum umum. Misalnya, kalau ngobrol sama sahabat, kita bisa pakai bahasa gaul, tapi kalau di forum yang lebih formal, kita harus lebih sopan dan hati-hati. Jadi, kenali dulu tempat dan situasinya sebelum kita ngomong atau nulis sesuatu. Intinya, etika komunikasi itu bukan buat membatasi kebebasan, tapi biar apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik dan nggak menyinggung orang lain. Komentar yang bijak nggak cuman bikin suasana jadi positif, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang. Jadi, yuk mulai sekarang kita belajar lebih bijak dalam berkomunikasi, baik online maupun offline, biar dunia ini jadi tempat yang lebih nyaman untuk semua. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar cerita penjual es teh yang viral atau pedagang yang jualan di acara Gus Miftah. Banyak yang berharap dagangan mereka bakal laris cuma karena hadir di tempat tertentu. Gus Miftah sendiri memang dikenal suka beli dagangan para pedagang yang datang ke acaranya. Dan itu keren banget sebagai bentuk saling bantu. Tapi, masalahnya adalah ketika harapan ini berubah jadi kebiasaan yang nggak sehat. Merasa bantuan itu pasti datang tanpa usaha lebih keras. Kadang
Fenomena ini muncul bukan cuma karena pedagangnya, tapi juga karena konten kreator yang suka nge-expose kesulitan orang buat dapat views. Akhirnya, mentalitas minta bantuan ini jadi kelihatan normal, padahal sebenarnya bukan itu solusinya. Yang perlu diingat, bantuan itu bonus, bukan sesuatu yang harus kita tunggu atau andalkan terus-menerus. Dalam Islam mengajarkan kalau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, jadi orang yang memberi itu jauh lebih mulia daripada yang meminta. Kita diajarin buat jadi pribadi yang mandiri, yang kerja keras, dan nggak bergantung sama bantuan orang lain. Karena hidup ini nggak selalu tentang apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Jadi, yuk kita ubah cara pandang. Bukan berarti nggak boleh minta tolong, tapi jangan sampai itu jadi kebiasaan. Kalau bisa berusaha, kenapa enggak? Bantu orang lain sebelum mereka minta, dan jadilah pribadi yang peka terhadap sekitar. Dengan begitu, kita nggak cuma jadi penerima, tapi juga jadi sumber kebaikan yang terus mengalir. Apakah kalian tahu kenapa penting banget buat punya sikap mandiri dalam hidup, apalagi dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari? Kadang kita suka lupa kalau membantu orang lain bukan cuma soal ngasih bantuan materi, tapi juga ngajarin mereka supaya bisa berdiri sendiri. Ini bukan berarti nggak peduli, justru sebaliknya. Kita bantu sambil mendidik, biar mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan nggak gampang bergantung. Coba bayangin, kalau setiap kali ada masalah, kita langsung mengandalkan bantuan orang lain, gimana bisa maju? Mentalitas meminta-minta atau merasa kasihan pada diri sendiri, itu bahaya banget loh. Bukan cuma bikin kita sulit berkembang, tapi juga bikin kita kehilangan rasa percaya diri buat berusaha lebih keras. Padahal, setiap dari kita pasti punya potensi besar kalau mau berusaha dan terus belajar. Dalam Islam, kita diajarin untuk jadi umat yang produktif dan mandiri. Rasulullah selalu memotivasi para sahabat untuk bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Bahkan, tangan yang bekerja keras itu lebih mulia daripada tangan yang hanya meminta-minta. Jadi, mentalitas mandiri bukan cuma soal finansial, tapi juga soal sikap hidup yang nggak gampang menyerah dan terus berusaha walaupun keadaan sulit. Mari teman-teman, mulai sekarang, ubah mindset. Kalau bisa membantu, bantu dengan tulus, tapi jangan lupa untuk mendidik juga. Bukan karena nggak mau bantu lagi, tapi karena ingin lihat mereka berhasil dengan usaha sendiri. Jadi, mari sama-sama jadi pribadi yang peka, produktif, dan penuh semangat untuk terus tumbuh dan maju. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak dapat bantuan, tapi siapa yang paling siap menghadapi tantangan. Kita harus paham tentang kalau masalah pendidikan dan kemiskinan itu bukan tanggung jawab satu pihak aja. Kita ini kayak satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, yang lain juga ikut ngerasain. Jadi, ngatasin masalah ini harus bareng-bareng. Pemerintah, masyarakat, dan sampai konten kreator pun harus kerjasama biar dampaknya lebih nyata. Karena kalau cuma satu pihak yang gerak, hasilnya nggak bakal maksimal. Pendidikan itu bukan sekadar soal belajar di sekolah, tapi juga tentang belajar nilai-nilai hidup. Pendidikan agama yang benar bisa jadi solusi penting. Agama nggak cuma ngasih ketenangan batin, tapi juga ngajarin kita buat lebih cerdas dalam berpikir dan bertindak. Misalnya, kita diajarin soal keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Kalau semua orang ngerti dan praktikkan nilai-nilai itu, dunia pasti jadi tempat yang lebih baik.
Coba bayangin kalau masalah kemiskinan terus dibiarkan, pasti bakal ada ketidakadilan di mana-mana. Yang mampu makin kaya, sementara yang kurang beruntung makin terpinggirkan. Padahal, dalam Islam, kita diajarin buat selalu berlaku adil dan peduli sama sesama. Keadilan sosial itu bukan cuma slogan, tapi sesuatu yang harus kita wujudkan bersama-sama. Jadi, yuk mulai dari hal kecil. Kita bisa bantu adik-adik yang butuh belajar, donasi buat yang kesulitan, atau bahkan sekadar ngasih semangat dan motivasi buat mereka yang berjuang. Kalau semua orang punya mentalitas saling bantu dan peduli, kemiskinan dan kurangnya pendidikan bukan lagi jadi masalah besar. Kita semua bisa tumbuh dan maju bareng. Jadi, teman-teman, mari kita renungkan bersama. Etika komunikasi, mentalitas mandiri, dan pentingnya pendidikan itu bukan sekadar teori, tapi fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Bayangin kalau setiap dari kita bisa berbicara dengan bijak, berusaha mandiri tanpa bergantung, dan terus belajar sepanjang hidup. Pasti dunia ini jadi tempat yang lebih nyaman dan damai. Islam itu agama yang ngajarin kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan jadi rahmat bagi seluruh alam. Nggak perlu nunggu jadi sempurna dulu untuk mulai berbuat baik. Mulailah dari hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Semoga nilai-nilai ini nggak cuma jadi wacana, tapi benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semua orang boleh dan bebas berpendapat, dan mari kita berdiskusi dalam lingkungan yang baik, agar keharmonisan dan kedamaian dapat terwujud dengan lebih baik dan luas. Cukup sekian pembahasan kali ini. Memang agak sedikit panjang ya, tapi ini adalah masalah serius yang dampaknya akan dapat dirasakan di kemudian hari. Aku izin undur diri dan terima kasih.